Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini MJTV berziarah di makam beliau Ki Ageng Mangir IV di Sorolaten, Godean, Sidokarto, Sleman, Yogyakarta. Ya, mohon maaf kalau dalam pengucapannya ada kekhilafan atau kekeliruan. Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam kondisi yang sehat, selalu bersyukur, syukur nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sabar dan tabah dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini yang masih harus kita waspadai, dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja pemirsa MJTV, selalu ikuti tayangan-tayangan kami. Mudah-mudahan tayangan kami bermanfaat, menginspirasi, dan membawa perubahan yang positif untuk pemirsa Pak atau Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Itu saja doa dari kami, semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya sambil Bu Minah niki betakan informasi kaitannya pun apa makam beliau iki Ki Ageng Mangir IV nggih. Menika Ibu Minah nggih. Ibu Minah alhamdulillah sampun saged swanten mriki kula ajeng informasi seketik Bu mengenai mangke bahasa Indonesia saged, bahasa Jawa saged, mengenai sejarah niki ingkang wau sedikit mau mboten apa-apa. Sak ngerti jenengan. Oh nggih. Dados kalau mangke kula matur mangke nek klintu kula ndene kula dianu nggih. Sematen ugi apabila mangke anggenipun kula jawab panten kanepatan saestu kula nyuwun pangapunten ingkang semare wonten Ki Ageng Mangir kaliyan Sunda sedaya semare wonten mriki. Amargi kula nggih namung nerasaken mbok bilih mangke simasih nyuwun pirsa kula anggenipun kula jawab panten kanepatan. Nggih. Mboten apa-apa, intinipun tadi saya sudah dijelaskan oleh Ibu Minah nggih. Agak dekat. Ampun ngiringi nggih. Oh iya, kula bingung ngene. Nggih. Tak sini ada dekat. Jadi tadi masuk YouTube enggak? Iya, ini untuk data saya. Oh ya udah, untuk pribadi kan, soalnya kan saya udah masuk ini ya. Jadi intinipun Ki Ageng Mangir menika pada saat itu sejarahnya nggih. Wonten sedikit perselisihan dengan Panembahan Senopati, dan singkat ceritanya ketika beliau Ki Ageng Mangir IV sedo ada arahan ada tugas dari keraton yang diberikan kepada Ki Ageng Tangkil untuk memakamkan di luar Yogyakarta, yaitu pihak keraton memerintahkan dari Ki Ageng Tangkil untuk membawanya ke Aji Barang Banyumas Aji Barang Banyumas. Namun mungkin karena Ki Ageng Tangkil beliau adalah beliau napa niku Bu Minah? Santrinya Ki Ageng Tangkil napa penderekipun nggih? Karena Ki Ageng Tangkil merupakan sangat menghargai Ki Ageng Mangir, dan beliau juga kemungkinan dalam sejarahnya ini sebagai penderek atau santrinya dari Ki Ageng Mangir, beliau tidak berani membawa jasad daripada Ki Ageng Mangir ke luar Yogyakarta. Namun beliau membawa ke dusun Sorolaten. Dusun Sorolaten, lengkapipun Sorolaten, Sidokarto, kemudian Sleman. Dusun Sorolaten, Sidokarto, Godean, Sleman. Jadi Ki Ageng Tangkil membawa ke dusun Sorolaten untuk dimakamkan di sini sebagai karena Ki Ageng Tangkil masih sangat menghargai jasa-jasa daripada Ki Ageng Mangir. Dan Ki Ageng Mangir sendiri adalah merupakan keturunan dari anak dari Brawijaya V.
Brawijaya 5. Jadi Ki Ageng Mangir merupakan keturunan dari Brawijaya ingkang kelima nggih. Jadi diketahui sejarahnya seperti itu. Jadi mengapa kok Ki Ageng Mangir dimakamkan di dusun Serolaten nggih? Padahal perintah dari pihak keraton pada zaman itu, pada masa itu pihak keraton memerintahkan untuk membawa jasad Ki Ageng Mangir ke luar Yogyakarta. Untuk mengapa kok disuruh dibawa ke sana, kemudian seperti apa, dari kita tidak berani menceritakan karena nanti keliru ya. Jadi mengapa kok pihak keraton memerintahkan untuk dibawa ke sana, kita tidak berani menceritakan, nanti keliru ya, mohon maaf. Jadi Karena yang jelas di sini lepas dari kelutan, jadi sifatnya makam Ki Ageng Mangir itu sederhana Mas. Oh, Makanya jadi kan nggak ada apa itu peraturan itu diterap diri sendiri. Kalau di sini itu begini pas apa enggak ya, kita bisa memahami peraturan sendiri. Jadi nggak perlu ditonjolkan. Jadi pada kenyataannya memang saya melihat sendiri bahwa makam Ki Ageng Mangir 4 ini sangat sederhana sekali dan dalam tanda petik lepas dari ikatan aturan keraton, sehingga tidak ada yang ditonjolkan sekali. Namun kita sebagai masyarakat umum sangat menghargai jasa-jasa beliau pada saat itu, memang sebagai putra dari Brawijaya ingkang kelima nggih. Jadi memang saya menyaksikan sendiri makam ini sangat sederhana sekali, dalam tanda petik bukannya tidak ada hubungan dengan keraton, tetapi tidak ada ikatan-ikatan aturan-aturan keraton seperti mungkin kalau kita melihat sifatnya sangat sederhana, beda lepas dari ikatan aturan keraton. Kalau misalnya saya pernah ke Kota Gede atau ke Imogiri, itu kan sangat aturannya sangat ketat sekali, memang sesuai dengan arahan dari pihak keraton. Namun di sini sangat sederhana sekali aturannya ya. Kalau di Kota Gede itu kan yang paling di luar, paling di dalam. Oh iya. Itu kan kalau di sini utuh, kalau di sana banyak yang mengatakan sanepo. Sanepo di ya. luar itu melambangkan musuh, kalau di dalam melambangkan mantu. Ya. Oh gitu, yang di Kota Gede ya. Yang di luar melambangkan Iya, cuman lambang aja. Sanepo ya. Oh iya. Tapi terus kalau keyakinan itu tergantung hati sendiri-sendiri. Iya. Tidak bisa memaksa. Terus gini Bu Mina, untuk makam beliau, makam Ki Ageng Mangir itu ada 2 makam lagi tadi diceritakan Bu Mina, itu Pak Warno sama Bu Warno. Pak Warno apa Suwarno? Pak Warno sama Bu Warno. Jadi Pak Warno ini ceritanya tadi diceritakan oleh Bu Mina bahwa Pak Warno ini adalah beliau seorang yang menemukan pertama kali makam Ki Ageng Mangir. Oh, jadi mengapa kok Pak Warno dimakamkan di sini? Karena berdampingan dengan makam beliau, itu karena pun juga ada yang bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab pun? Ya, Pak Warno bisa dimakamkan di sini, kalau nggak ada yang bertanggung jawab juga nggak berani. Oh ya. Jadi mengetahui bahwa juga tidak. Yang bertanggung jawab, yang mengetahui ini adalah beliau mengetahui kalau Pak Warno memang benar-benar yang menemukan makam awal dari sebelum dibangun seperti ini. Pak Warno lah asli Yogyakarta juga ya? Serolaten ya, asli Serolaten ya mungkin? Bukan asli Serolaten Mas, Jogja. Ali Bantul? Damelan. Enggak Yogyakarta berarti ya? Gamelan. Jadi Pak Warno ini dulunya itu beliau penduduk Gamelan Yogyakarta yang menemukan pertama kali makam Ki Ageng Mangir. Jadi memang pada saat itu kan memang istilahnya banyak orang-orang yang dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga dia mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, sehingga bisa menemukan makam Ki Ageng Mangir. Dulu makamnya belas nggak kelihatan mungkin ya. Simbah itu ya cuman audio titik, cuman atasnya ada yang ngayomi rerimbunan gitu. Ceritanya ya. Loh Mas, kalau itu kan saya belum lahir. Iya. Jadi memang cerita-cerita seperti itu memang bisa saja terjadi karena seseorang yang luar biasa kedekatan dengan Yang Maha Kuasa itu sangat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disembunyikan dan sebagaimana, tentunya Allah akan, istilahnya Gusti Allah akan memperlihatkan dengan beliau Pak Warno ini menemukan pertama kali makam dari Ki Ageng Mangir. Jadi seperti itu ya.
Nanti kita lihat yang makamnya Pak Warno ya, beserta isi ya Bu Iya. ya. Jadi Terus? Pak Warno itu terus jadi sesepuh yang di sini, terus simbah saya yang juru kunci. Oh, jadi Pak Warno sebagai sesepuh di sini, Iya. simbahnya Bu Minas sebagai juru kunci ya Iya. pada saat itu. Iya, Namun, betul. oh iya. Untuk yang di sini tentunya banyak yang peziarahnya dari mana aja Bu Minas? Banyak Mas. Banyak ya? Iya, di sini dari luar Jawa pun banyak, dari Ambon. Dari luar Jawa, dari Ambon, dan Dari Istana Kepresidenan Pusat pun. dari Jakarta ya, Istana Kepresidenan Pusat ya. Iya. Oh iya. Nah, itu kan ada plakat. Iya, subhanallah ya. Di luar juga ada. Ya luar biasa memang kalau makam-makam seperti ini, apalagi yang tidak terlalu ditonjolkan, Iya. biasanya orang banyak mencari Ya, saya misalnya ada, Mas, yang sambil mereka berdoa mungkin Iya. mencari keberkahan, Iya. memohon kepada Yang Maha Kuasa Iya, gitu. tapi semua itu kan cuma untuk lantaran aja. Iya, Yang iya, menentukan kan betul. Allah. Ya. Iya luar biasa. Saya sendiri pun ada yang ini Mas, mini-mini, tapi kan saya punya prinsip, saya ngikutin naluri simbah saya. Jadi walaupun saya ada yang mau menawarkan dicarikan kekancingan gitu, saya nggak mau, saya nunggu tetesnya embun aja. Di sini saya juga prihatin gitu. Enggak perlu seperti menentukan Nggak perlu. kekancingan, nggak perlu ya. Iya. Iya saya. Yang Itu penting memang kan- perintahnya simbah itu, simbah jangan ya. Ya saya naruh aja, kalau simbah sih nggak pesan gitu, cuman saya ngikuti aja. Oh, ikuti. gitu. Jadi memang Iya. mbahnya Bu Minah dulu yang juru kunci di sini Iya. memang beliaunya sangat sederhana Iya, gitu. iya. Bahkan ketika Bu Minah ditawari untuk dicarikan kekancingan, jenengan menolak gitu. Iya. Oh, artinya Pokoknya mengalir seperti apa sih? Saya prihatin aja nunggu tetesnya embun. Oh, Ya, jenengan mudah-mudahan prihatin nunggu tetes sabun. Iya, diberi kesehatan. Diberi kesehatan ya, keselamatan, luar biasa lancar ya. rezeki ini pun diberi ayam tentrem. Oh, damai. gitu. Udah itu yang saya. Itu yang terpenting ya. Iya. Daripada kekancingan kita Iya. mungkin derajat tinggi, tapi Iya, dia lebih kita mendekatkan ngikuti kepada aja, Yang kan Maha Kuasa gitu. Iya, sini kan sifatnya sederhana. Bersama-sama prihatin. Iya. Ya gitu aja Bu Minah ya. Matur nuwun sekali, nanti saya akan ziarah sama anak saya gini. Mudah-mudahan penjelasan jenengan bisa membawa informasi keberkahan untuk siapapun yang mau berziarah ke sini, istilahnya spiritual, dan juga mendoakan kepada Yang Maha Kuasa, dan juga mau berdoa sendiri monggo. Yang penting tidak keliru, karena ini sebanyak sebagai lantaran saja, Iya, tidak betul. meminta kepada Ki Ageng Mangir, Iya. tidak minta kepada Pak Warno, Intinya tapi kita mendoakan. mendoakan, Iya. memohon kepada yang di atas. Ya itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, wa min syarri waswasil fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallam sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Dari semua. Mati dulu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Pada saat ini saya berada di makam beliau, makam Ki Ageng Mangir keempat, yang alhamdulillah makamnya sangat sederhana sekali ya, tidak ada aturan yang mengikat dengan keraton, artinya kita bisa melihat, bisa berziarah di makam Ki Ageng Mangir kapan saja, boleh dibilang 24 jam. Tadi
juru kuncinya ya Bu Mina menjelaskan bagaimana sejarah tentang Ki Ageng Mangir ya. Kalau boleh saya ulang dengan singkat ya, agak dekat sekali ya. Bahwa Ki Ageng Mangir ini pada zaman dulu, pada masanya yaitu santrinya atau pendereknya yaitu Ki Ageng Tangkil ya namanya, beliau namanya Ki Ageng Tangkil. Yang dalam sejarahnya diceritakan ada sedikit miscommunication atau perselisihan yang kita sangat misteri sekali ya, kita tidak bisa menceritakan seperti apa. Kemudian singkat cerita ya, ketika Ki Ageng Mangir ini sedo ya, Ki Ageng Mangir sedo ya, dari pihak keraton memerintahkan jasad daripada Ki Ageng Mangir IV ini untuk dibawa ke Aji Barang ya, Aji Barang di Jawa Tengah ya. Singkat cerita lagi ya, Ki Ageng Tangkil ketika akan membawa jasad beliau yang telah sedo ya, Ki Ageng Mangir ini, Ki Ageng Tangkil mungkin ada rasa masih menghormati jasa-jasa daripada Ki Ageng Mangir, sehingga amanah yang dari keraton untuk membawanya ke Aji Barang tidak dilaksanakan. Kemudian beliau membawa jasad Ki Ageng Mangir IV ini ke dusun Serolaten, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, dan dikebumikan di sini begitu. Dan sejarahnya adalah bahwa Ki Ageng Mangir IV ini adalah putra dari Brawijaya. Kemudian mengapa kok Ki Ageng Mangir ini bisa ditemukan di sini? Jadi yang menemukan adalah pada zaman dulu ya, pada masanya, menurut Bu Mina, juru kunci di sini, Ki Ageng Mangir ini makamnya ditemukan oleh Pak Warno, yang nanti makamnya ada di sebelah sana ya. Jadi yang menemukan makam daripada Ki Ageng Mangir ini pertama adalah namanya Pak Warno ya, Pak Warno asli dari Yogyakarta ya, di kota Yogyakarta, yang makamnya di sebelah sana. Jadi ini makam Ki Ageng Mangir beliau ya. Kemudian yang sebelah sana adalah makam Pak Warno yang pertama kali menemukan makam dari Ki Ageng Mangir ini. Mari kita ke sana ya pemirsa ya. Terus jangan dipotong. Terus potong. Jadi pemirsa, ini adalah makam Pak Warno yang nama aslinya Ahmad Mutahar Warno Preojo ya. Jadi makam beliau ya, ini adalah makam Pak Warno, orang yang pertama kali menemukan makam Ki Ageng Mangir ya. Jadi Pak Warno ini menemukan makam pertama kali Ageng Mangir sebelum makam ini dibangun sekali ya. Tentunya kalau kita melihat bahwa beliau bisa menemukan seperti itu, tentunya Pak Warno bukan orang yang sembarangan kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa. Jadi beliau punya kelebihan pada zaman dulu yang memang jarang dimiliki orang lain ya. Kita tidak ada salahnya kita berziarah, mendoakan juga beliau. Mudah-mudahan Pak Warno dan Bu Warno ini istrinya dimakamkan di sini. Jasa-jasa beliau luar biasa, bisa menemukan makam Ki Ageng Mangir. Ya itu saja pemirsa ya, saya akan mendoakan dulu beliau, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam sehat walafiat, lancar rezeki, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini MJTV berziarah di makam beliau Ki Ageng Mangir IV di Serolaten, Godean, Sidokarto, Sleman, Yogyakarta. Ya mohon maaf kalau dalam pengucapannya ada kekhilafan atau kekeliruan. Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam kondisi yang
sehat, selalu bersyukur, syukur nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sabar dan tabah dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini yang masih harus kita waspadai, dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja pemirsa MJ TV. Selalu ikuti tayangan-tayangan kami, mudah-mudahan tayangan kami bermanfaat, menginspirasi, dan membawa perubahan yang positif untuk pemirsa atau Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Itu saja doa dari kami, semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di sebelah barat dari makam Ki Ageng Mangir menika wonten makam berkeramik putih nggih, yang makam baru itu Ki Ageng yang baru Klinting nggih, yang baru Klinting, yang mungkin ini adalah merupakan dua nama ya. Yang baru Klinting itu sebagai nama dari tombaknya Ki Ageng Mangir, dan juga digunakan sebagai nama paman tirinya daripada Ki Ageng Mangir ya. Dan di sebelahnya ini adalah juga makam Eyang Baru Kuping ya, merupakan kerabatnya dari Eyang Baru Klinting ya. Tapi nggak tahu yang mana. Oh ya, untuk yang sejarah atau cerita penemuan ini adalah waktu itu ada sinar yang diketahui oleh tonggo desa istilahnya nggih. Orang-orang di sekitar desa ini mengetahui ada sinar jatuh, sinar dari atas kemudian jatuh di suatu tempat. Ternyata setelah diketahui jatuhnya sinar ada di sebelah. Yang mengatakan kalau tadi ada sinar jatuh. Oh gitu ya. Oh iya. Ternyata banyak juga yang mengatakan tahu kalau Eyang Baru Klinting itu dimakamkan di sini. Oh, jadi sinarnya itu jatuh di tepat di Eyang Baru Klinting ya, di sebelah barat itu makam yang sebelah sana itu. Sebelah barat makam yang ini, di sebelah sana itu makam Eyang Baru Klinting ya. Yang diketemukannya itu istilahnya lantaran ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sinarnya jatuhnya tepat di sana itu ya. Oh iya. Dan yang ini adalah makam Eyang Baru Kuping ya, kerabatnya dari Eyang Baru Klinting gitu ya. Oh, jadi itu yang juga Pak Man, yang jadi kalau dari tempat Eyang Ki Ageng Mangir terus setelah ziarah dari Ki Ageng Mangir, biasanya peziarah itu mendoakan di sini ya. Berziarah di sini nih. Makam Eyang Baru Klinting gitu ya. Tadi kelupaan ya Mas. Iya, gitu ya. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kita tahu, udah sekalian kita doakan di sana mudah-mudahan. Juga udah lengkap Mas, satu set udah bisa berdampingan. Iya. Jadi pamannya ya. Oh, gitu. Itu ya. Jadi makam yang sana itu persis di sebelah barat makam. Yang di sini yang jelas itu goibnya, kalau ini. Goibnya ya. Tapi yang sebenarnya saya sendiri. Iya. Ya luar biasa ya. Jadi mungkin kita memaknai dari segi sejarah nggih. Sejarah biar orang-orang pada istilahnya mengenal jasa-jasa orang-orang yang terdahulu yang luar biasa dan pahlawan. Jadi kita dari anak cucu mengetahui tidak langsung sejarah pada di wilayah kita, di daerah kita hilang begitu saja. Jadi ada sejarah ini dengan kita menemukan tempat-tempat religi, makam-makam orang yang berjasa, yang kedekatannya dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa itu luar biasa. Sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu Yogyakarta. Ini Mas, masuk ke Ki Ageng Mangir. Terus di situ itu kalau yang tahu itu kadang ada yang bisa kontak batin itu. Tahu sendiri Mas, kalau di sini ada makam Eyang Baru Klinting. Oh gitu ya. Iya. Kalau sendiri kan, kalau saya sendiri nggak bisa kontak itu, jujur aja nggak bisa. Ya. Tapi banyak yang bisa kontak sama Ki Ageng Mangir langsung. Udah dapat petunjuk kalau makamnya di sini. Gitu. Artinya itu pun saya belum ngasih tahu, tapi dia dari dalam udah
sudah tahu. Artinya kalau dari cerita dan sejarahnya bahwa Ki Ageng Mangir itu juga orang yang luar biasa, ya artinya kedekatan dengan Maha Kuasa sehingga diberi kelebihan. Artinya tidak salah kalau pamannya yang baru keliling juga tentunya orang yang luar biasa juga kedekatannya dengan yang Maha Kuasa sehingga menjadikan Allah memberikan istilahnya petunjuk makamnya ya untuk orang berziarah mendoakan dan mengingatnya jasa-jasa beliau. Mudah-mudahan bisa kita sebagai pewaris juga bisa mewarisi hal-hal yang baik, yang positif. Oke, itu saja. Bu Minah, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sedang pespanan berziarah di makam beliau Ki Ageng Mangir IV di Dusun Sorolaten, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta ya. Kondisinya seperti ini ya. Itu adalah suara apa namanya? Saya lupa itu. Garingpong, suara garingpong ya. Ini tuh Dusun Sorolaten ya. Lokasinya di Sorolaten. Jadi Ki Ageng Mangir ini makamnya di sini seperti apa? Sangat penuh misteri dan Bapak dan Ibu pemirsa MCTV yang dirahmati Allah, monggo nikmati tayangan kami sehingga bisa mungkin bermanfaat. Ambil sisi hikmah, sisi positifnya bahwa ini adalah suatu pelestarian kebudayaan, apalagi ini juga religi, bahwa suatu saat kita juga akan mati, akan meninggal menemui Allah Subhanahu wa taala, menemui Yang Maha Kuasa. Jadi marilah kita berbuat yang baik, berbuat yang positif ya. Saya mau pulang lagi ya, naik Vespa.